you guys like an organized political movement or something? Scared of man. Don't say something like that! Halo guys, masih bareng Dava di sini dan kali ini kita akan bercerita tentang kehidupan dan juga sepak terjang para supporter garis keras yang berada di Inggris. Bagi mereka nih guys, sepak bola lebih dari sebuah permainan dan hiburan, melainkan jalan hidup. Dan menjadi supporter sebuah tim berarti ikut juga memperjuangkan harga diri klub kebanggaannya tersebut. Bukan sembarang supporter nih guys, mereka terkenal dengan ulah-ulah urakan dan juga beringas kepada setiap supporter lain yang menjadi lawan dari klub kebanggaannya. Saling serang, berantem di jalanan, pokoknya bener-bener parah banget lah. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja guys, pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia cerita Green Street Hooligan 2005. Film ini dibuka dengan memperlihatkan perselisihan yang terjadi di antara dua fans klub sepak bola, yaitu Green Street Elite dan juga Zulu. Di mana saat itu, Pete menjadi bagian dari GSA yang sangat terkenal seantero Inggris dengan kebrutalannya. Seperti inilah kehidupan para hooligan, di mana mereka saling menghina, membanggakan timnya sampai pada akhirnya mereka baku hantam satu sama lain. Sementara itu di tempat lain, Matt Buckner seorang mahasiswa jurnalistik semester akhir di DO dari kampusnya karena teman kamarnya yang bernama Jeremy Van Holden ternyata selalu menyimpan narkoba yang ia gunakan di lemari Matt. Matt sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selain ia orangnya yang pendiam dan culun, Jeremy juga merupakan anak dari seorang pejabat terpandang. Matt akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah kakaknya Shannon yang berada di Inggris. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya tibalah ia di Inggris. Kepada kakaknya, Matt pun menceritakan semua yang terjadi hingga dia bisa dikeluarkan dari Harvard. Shannon sebenarnya sedikit menyayangkan karena adiknya ini tidak menyangkal sesuatu yang bukan kesalahannya. Lalu Matt pun membela diri kalau teman kamarnya itu punya power yang kuat karena dia adalah anak dari seorang pejabat. Tak lama kemudian, Steve yaitu suami Shannon pulang dari kerjanya dan Shannon pun langsung mengenalkannya kepada Matt. Steve di sini tampak welcome menyambut Matt dengan baik hingga mereka berdua pun dengan mudahnya langsung akrab. Dan saat lagi asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba adiknya Steve datang. Ia meminta uang untuk bekal menonton acara bola dengan alasan dompetnya hilang. Pete ini orangnya lebih liar dibandingkan dengan Matt yang kalem dan pendiam. Karena kebetulan ada adiknya, Steve yang memang malam ini punya acara khusus dengan istrinya akhirnya meminta agar Matt diajak menonton bola. Awalnya Pete pun menolak karena tak mau membawa orang asing ke dalam lingkungannya. Tapi ya karena butuh uang, akhirnya ia pun setuju. Sebelum pergi, Steve pun mengatakan agar Matt menyimpan uang $100 itu baik-baik dan meminta maaf karena tak enak harus mengusir Matt sebentar dari rumah. Baru juga beberapa meter mereka berjalan, Pete langsung meminta paksa setengah dari uang itu dan menyuruh Matt untuk pergi sendiri kemanapun dia mau. Matt yang penurut tentu saja menolak karena dia sudah janji akan menyimpan uang itu di sakunya. Bahkan Matt pun sempat mencoba melawan Pete, tetapi ya percuma saja karena Matt belum pernah berkelahi sebelumnya, jadi mudah banget buat Pete untuk menjatuhkannya balik. Karena kasihan, akhirnya Pete pun memutuskan untuk mengajaknya ikut ke tempat dia dan teman-temannya sering berkumpul. Sebelum sampai, Pete pun memberikan beberapa peringatan agar Matt tidak melaporkan semua yang terjadi hari ini ke kakaknya. Dia juga disuruh diam karena selain Matt adalah orang asing, para hooligan juga sedikit sensitif sama hal yang berbau polisi ataupun jurnalis. Mereka menganggap kalau para jurnalis suka mencari-cari celah berita yang tidak sepenuhnya benar hanya demi sebuah rating. Terlebih, ayahnya Matt adalah seorang jurnalis besar, jadi sebaiknya orang-orang di dalam pun tidak mengetahui tentang hal itu. Akhirnya, Matt pun dikenalkan dalam sebuah lingkungan dan orang-orang yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Untungnya, dengan bantuan Pete, Matt tidak mengalami kesulitan untuk berbaur dan saling bercanda bahkan sampai minum bersama. Terkecuali satu orang yaitu Bover. Dia terlihat tidak begitu menyukai kedatangan Matt karena menganggap kalau membawa orang asing maka akan menurunkan reputasinya di mata hooligans lain. Sambil menyanyikan lagu persatuannya, mereka pun jalan beramai-ramai menuju stadion di mana West Ham United akan bertanding melawan Tottenham. Matt pun dibuat terpukau karena untuk pertama kalinya dia menonton pertandingan sepak bola secara langsung. Hingga tak terasa dia pun terlarut dalam keseruan mendukung tim West Ham bersama GSA yang ada di sana.
Di tengah-tengah pertandingan yang semakin memanas, ternyata Boffer sudah menyelinap ke depan area para Zulu dan mengolok-olok mereka hingga memancing keributan. Pertandingan pun selesai dan berhasil dimenangkan oleh West Ham. Saat di luar, mereka mendapat kabar kalau akan diadakan penyerangan oleh para Zulu yang tidak terima dengan kekalahannya. Matt yang mulai tidak nyaman akhirnya izin untuk pulang lebih dulu. Namun rupanya hal itu dilihat oleh beberapa anggota Zulu yang berada di seberang. Secara diam-diam, Matt pun diikuti, dikejar dan langsung dipojokkan di sebuah gang. Matt yang tidak tahu apa-apa tentu terkejut dengan adanya penyerangan itu. Terlebih lagi, dia juga sadar tidak bisa berkelahi dan hanya bisa pasrah menerima bulian dari mereka. Hampir saja yang lebih parah terjadi, dan untungnya Matt akhirnya berhasil diselamatkan. Namun saat mereka belum jauh berjalan, tiba-tiba mereka kembali mendapatkan serangan dan kali ini dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Matt kembali dibuat terkejut dan langsung menyarankan agar lebih baik lari saja. Namun Pete berkata lain walaupun mereka kalah jumlah pantang bagi JSA untuk mundur. Akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindarkan lagi. Mau tidak mau, Matt pun harus ikut dalam tawuran itu. Beberapa kali ia terjatuh hingga membuat rasa emosinya mulai naik dan pada akhirnya Matt pun ikut menyerang dan melakukan perlawanan. Setelah beberapa saat mereka bertahan, untungnya Boffer datang bersama teman-temannya dan para Zulu pun lari mundur ketakutan. Mereka kemudian sangat bangga kepada Matt yang berani ikut menyerang, walaupun mereka mengolok-olok kalau pukulan Matt tadi seperti banci. Keesokan harinya, Pete pun memperlihatkan Matt sebuah berita yang seharusnya diisi tentang kemenangan klubnya. Tetapi headline-nya malah membahas tentang keributan para supporternya. Hal inilah yang menyebabkan JSA tidak begitu menyukai para jurnalis-jurnalis di sekitar mereka. Matt di sini rupanya belum begitu mengerti tentang seluk-beluk JSA. Pete akhirnya menjelaskan kalau Hooligans adalah sebuah firma ataupun geng supporter garis keras yang dimiliki oleh masing-masing klub sepak bola. Seperti West Ham yang memiliki JSA, Arsenal dengan The Gunners, Tottenham dengan Zulu, dan ada lagi klub bawah bernama Millwall. Pete pun melanjutkan kalau JSA dan Millwall adalah yang paling bermusuhan dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan Pete membandingkan kalau perseteruan mereka sama seperti Palestina dan juga Israel. Pokoknya tujuan dari firma-firma ini adalah untuk menjaga reputasi dan membela masing-masing dari klub sepak bolanya. Esok harinya saat Pete mengantar Matt pulang, betapa kaget dan marahnya Steve melihat mereka berdua babak belur. Pete berusaha menjelaskan kalau itu semua terjadi karena Matt yang diserang sama sekelompok Zulu. Steve tentu saja khawatir, ia marah besar dan berusaha menonjok Pete. Tetapi untungnya Matt membela menghentikan perkelahian itu dengan memilih segera pergi dari sana. Ketika mereka sampai di base camp, Boffer yang semakin tak suka dengan kedekatan mereka berdua mengejek dengan mengatakan mereka pasangan homo karena selalu bersama-sama. Merasa sudah keterlaluan, Pete pun membela dan meminta agar Boffer tak terlalu banyak tingkah. Setelah kejadian kemarin, Matt pun memutuskan untuk keluar dari rumah kakaknya dan berencana tinggal bersama Pete. Matt juga meminta maaf dan merasa tidak enak sudah membuat gaduh di sana. Shannon pun menjelaskan kalau ia dan suaminya ingin Matt tinggal di sana karena kalau sama Pete takutnya Matt akan terjerumus lebih dalam dan menjadi berandalan seperti mereka. Apa yang kakaknya khawatirkan sebenarnya sudah terjadi karena kini Matt pun lebih nyaman tinggal bersama Pete dan juga dunia barunya. Sejak hari itu, Matt sering nongkrong bareng di base camp. Ia semakin dekat dengan Pete dan juga teman-teman JSA lainnya. Di saat sedang seru-serunya bercanda, ternyata Boffer datang. Ia yang melihat Matt semakin akrab dengan anggota JSA memilih untuk membatalkan niatnya yang tadinya akan bergabung. Ia juga semakin kesal karena Pete terlihat semakin mempercayai orang asing itu. Entah apa yang merasuki Boffer, saat itu ia pun langsung melajukan motornya untuk pergi ke sebuah kafe yang berada di Millwall. Saat santai-santainya makan, secara kebetulan beberapa supporter Millwall datang dan salah satunya adalah Tommy Hatcher pimpinannya. Di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa dulunya Boffer adalah anggota dari Millwall sebelum bergabung dengan JSA. Kehadiran Boffer tentu saja membuat Tommy tak nyaman karena mengingatkannya dengan kematian anaknya yang disebabkan oleh JSA dulu. Hampir saja Boffer dihajar habis-habisan di sana. Namun untungnya pemilik kafe melapor kepada polisi hingga akhirnya Tommy pun memilih pergi.
Beberapa hari kemudian, Pete dan beberapa teman lainnya pergi ke Manchester untuk menjawab tantangan dari supporter Manchester United. Walaupun mereka mendapat kabar kalau musuh mereka jauh lebih banyak, namun Pete dan juga teman-temannya tak pernah mau mundur ataupun takut. Dengan bersembunyi di dalam box, akhirnya GSE melakukan serangan mendadak dan baku hantam antar supporter bola pun kembali terjadi. Ketika mereka bertarung, Pete, Bover, dan juga Alex bersatu menghajar setiap musuhnya tanpa ampun. Sampai akhirnya tawuran itu berhenti karena datangnya sebuah mobil polisi. Kini Matt benar-benar menikmati dunia barunya dengan solidaritas penuh dari teman-temannya. Dia menemukan sebuah sensasi tersendiri ketika bisa menyerang orang-orang dan menjadi lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Matt kini sudah menjadi pribadi yang berbeda dan bahkan mentato tubuhnya dengan lambang United. Mereka juga tampak bersorak bahagia mengetahui bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi akan segera diadakan. Orang-orang sangat bersemangat menanti berita ini setiap tahunnya. Dan sebuah kabar yang ditunggu-tunggu pun tiba. West Ham United ternyata akan melawan Millwall kali ini. Mereka semua bersorak karena setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya musuh bebuyutan ini akan bertemu. Beberapa hari kemudian, Matt pun kedatangan ayahnya setelah dipanggil oleh Shannon. Namun sepertinya Matt kurang begitu senang karena menganggap selama ini ayahnya tidak pernah peduli terhadapnya. Matt pun menentang ayahnya yang berniat untuk membantu dia kembali masuk ke Harvard. Ia bersikeras kalau sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang ini. Ayahnya memang menyadari ada yang telah berubah dari anaknya itu. Namun dia tak mau banyak memaksa lebih jauh lagi dan sebagai permintaan terakhirnya, ia pun ingin agar Matt menemaninya menemui seseorang di London Times. Tidak disangka, ternyata seseorang anggota GSE melihat keberadaan Matt dan ayahnya saat di kantor berita itu. Dia langsung melaporkan ke Bover dan menyangka kalau Matt adalah seorang jurnalis yang menyamar di tengah-tengah mereka. Sementara itu, Steve menemui Matt di base camp untuk mengingatkan agar apa yang dikatakan ayahnya benar dan lebih baik ia kembali kuliah. Saat itulah tiba-tiba seorang yang ada di sana menyadari kedatangan Steve yang ternyata ia adalah ketua GSE yang sudah mengundurkan diri. Hal itu tentu saja membuat Matt bertanya-tanya. Kepalang tanggung, Steve akhirnya menceritakan bagaimana ia dulu memimpin GSE sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Beberapa tahun yang lalu, saat terakhir kali West Ham melawan Millwall, jiwa fanatik Steve yang luar biasa tidak bisa menerima atas kekalahan klubnya saat itu. Ia langsung melakukan penyerangan hingga tak sengaja anak dari Tommy tewas akibat penyerangan itu. Karena merasa bersalah, Steve akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Dan ia sampai sekarang selalu bersembunyi dari kejaran Tommy yang dendam kepadanya. Tepat setelah Steve menceritakan itu semua, Pete, Bover, dan yang lainnya tiba-tiba mendatangi mereka untuk meminta klarifikasi dari Matt bahwa di laptopnya ternyata ada tulisan mengenai GSE. Pete seketika marah dan menonjok Matt, tetapi untungnya kali ini dibela sama Steve dan dijelaskan kalau dia hanyalah mahasiswa jurnalistik Harvard yang sudah di DO. Sementara untuk jurnal-jurnal yang ia temukan itu hanyalah catatan harian yang memang sering dia lakukan. Sementara pertemuan di kantor berita, jurnalis yang dimaksud adalah ayahnya sendiri. Bover tetap tidak peduli dan menurutnya hal itu sama aja bisa berpotensi berbahaya untuk reputasi mereka. Pete pada akhirnya balik marah ke Bover kalau ternyata semua itu hanyalah tudingannya saja karena dia yang tidak menyukai Matt sejak awal. Bover yang tidak terima langsung pergi dan ternyata ia menuju ke tempat di mana para Millwall sedang berpesta malam itu. Lalu entah apa yang ia pikirkan, Bover mengkhianati GSE dengan melaporkan keberadaan Steve yang sedang berada di base camp. Tak perlu waktu lama, para supporter Millwall langsung datang ke basecamp GSE dan menerobos masuk melakukan serangan secara membabi buta. Kekacauan pun terjadi, bahkan terjadi kebakaran. Tommy dengan dendamnya langsung mencari keberadaan Steve. Setelah mereka bertemu, Steve pun di sini menjelaskan kalau dia sudah berhenti dan meminta maaf atas apa yang dilakukannya dulu. Namun, Tommy yang sudah dipenuhi rasa emosi langsung saja menusuk lehernya dengan botol yang sudah pecah. Tommy pun mengatakan jika Steve mati, maka semuanya akan impas. Setelah dendamnya terbalas, Tommy langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera mundur. Sementara Bover yang menyadari kalau ulahnya berakibat fatal mendadak panik dan segera membantu Pete dan juga Matt untuk segera membawa Steve menuju rumah sakit. Setelah ditangani, untung saja Steve berhasil melewati masa kritisnya dan bisa diselamatkan. Dalam kecewanya, Pete pun langsung memarahi Bover dan menyuruhnya untuk segera pergi.
Boffer tak menyangka kalau kejadiannya bakal separah ini. Untuk menebusnya asal diperintah, ia pun bersedia untuk membunuh Tommy. Namun Pete menolak karena Boffer saat ini bukanlah bagian dari JSL lagi. Sebagai pembalasan, esok harinya Pete pun menemui beberapa temannya dan mengatakan kalau penyerangan tadi malam harus segera dibalaskan. Kali ini Pete pun langsung menyuruh salah satu temannya untuk menyampaikan pesan tantangan kepada Tommy agar besok datang ke suatu tempat untuk menyelesaikan semua permasalahan dan penentuan siapa yang paling kuat. Di malam sebelum pembalasan, demi keamanan Shannon dan anaknya, Pete pun menyuruh mereka untuk pulang ke Amerika termasuk juga dengan Matt. Mendengar itu, tentu saja Matt menolak. Dia tidak mau meninggalkan teman-temannya begitu saja, apalagi setelah Millwall membuat Steve terbaring di rumah sakit. Namun, Pete tetap pada ucapannya kalau Matt dan juga Shannon harus segera pergi dari London. Setelah pagi hari tiba, tampak semua anggota JSA menyiapkan mental mereka masing-masing. Hari ini adalah momen besar untuk mempertahankan harga diri dan juga membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Millwall. Matt tampak bimbang dan terus memikirkan tentang keputusannya. Shannon pun menenangkan kalau keputusannya untuk pulang sudah benar karena mempertaruhkan nyawa hanya untuk sebuah klub bola bukan sesuatu yang dibanggakan oleh orang lain. Namun ternyata Matt memilih untuk tetap ikut bersama Pete. Ia langsung lari menyusul teman-temannya dan setelah mereka berhadapan dan saling mengejek satu sama lain, akhirnya perkelahian pun dimulai. Perkelahian kali ini terjadi begitu sengit karena bukan hanya tentang klub bola tetapi lebih kepada dendam masalah pribadi. Dalam perkelahian itu, Pete tampak sengit beradu dengan Tommy. Pete meluapkan emosinya demi membalaskan dendam kakaknya, sementara Tommy semakin beringas meluapkan sakit hatinya karena anaknya. Saat Tommy mulai menggunakan sebuah alat dan Pete terpojok, saat itulah Boffer datang membantunya. Namun masalah kembali datang karena Shannon tiba-tiba datang ke sana. Tak mau bahaya mengancam kepada istri kakaknya, akhirnya Pete pun memancing Tommy dengan membahas kematian anaknya. Hal itu tentu saja membuat Tommy semakin emosi dan berbalik langsung menyerang Pete tanpa ampun. Saat itu, Shannon berhasil selamat dibawa oleh Matt. Namun sangat disayangkan, Pete pun harus meregang nyawa karena Tommy tak henti-hentinya terus memukulinya. Perkelahian itu pun akhirnya berhenti ketika Pete benar-benar mati di antara mereka semua. Setelah kejadian itu, semua orang pun bersedih. Matt, Shannon, teman-temannya termasuk Steve yang tak kuasa mendengar adiknya kini sudah tiada. Dan beberapa bulan kemudian, Matt diam-diam pergi mencari Jeremy Van Holder di kantornya. Bukan tanpa alasan, Matt datang untuk menagih janji Jeremy yang akan menolongnya setelah semua yang diterimanya dulu. Jamie yang saat itu lagi makan narkoba ternyata tidak begitu memperdulikan Matt. Namun kali ini Matt datang dengan rencana. Ia secara diam-diam merekam semua pembicaraan mereka di sana yang nantinya akan dia pakai sebagai bukti untuk masuk kembali ke Harvard. Jeremy tentu saja terkejut karena ternyata Matt kini sudah tidak sepolos yang dia kenal dulu. Matt sudah menjadi seorang yang percaya diri dan pemberani untuk melawan hal yang sudah seharusnya dia perjuangkan. Dalam film ini ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah tentang kesetiakawanan. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk berteman dengan seseorang, kita pun harus turut membantu menolong satu sama lain selama yang dilakukan bukanlah hal yang salah. Karena pengkhianatan dalam pertemanan adalah hal yang sangat menjatuhkan harga diri. Dan belajar dari para hooligans, kita jadi mengetahui kalau sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak begitu baik. Terlalu fanatik akan sesuatu hal, menyukai sesuatu hingga membahayakan diri sendiri dan orang lain adalah hal yang tidak selalu bisa ditolerir. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Dadah.